Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik. Jadi kesempatan hari ini saya menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap di dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Baik sobat, hari ini saya akan memaparkan terkait dengan partai politik dan kekuasaan. Jadi sebelumnya sudah pernah di video sebelumnya saya sudah paparkan terkait dengan partai politik itu apa, organisasi apa partai politik itu, dan kekuasaan itu apa. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait dengan gabungan dari partai politik dan kekuasaan. Jadi partai politik ini memang berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan, roda kekuasaan, sehingga partai politik ini sangat fundamental di dalam menjalankan roda pemerintahan. Tanpa berlayar melalui partai politik, pejabat manapun tidak akan bisa menjalankan dan mensukseskan hal-hal yang menjadi prioritas dalam kehidupannya, sehingga setiap orang, setiap pejabat harus melalui dan berlayar di kehidupan partai politik. Dan partai politik tersebut juga untuk menjadikan keseimbangan di dalam roda pemerintahan, baik itu sebagai oposisi maupun sebagai untuk mensukseskan roda pemerintahan. Jadi di situ ada dua jalur, untuk oposisi dan sebagai jalannya roda pemerintahan. Dan fungsi tersebut juga sangat penting untuk menentukan arah kebijakan partai politik. Ketika partai politik memenangkan suara terbanyak di dalam pemilu, tentu partai politik tersebut menjadi suatu tantangan besar untuk dipertanyakan seberapa besar pengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan. Partai yang memenangkan suara terbanyak di pemilu tentu ini menjadi suatu kebanggaan di dalam berpolitikan maupun dalam partai itu sendiri. Hal ini juga akan mudah untuk merealisasikan sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut untuk meraih kekuasaan yang mutlak secara konstitusional. Kekuasaan ini juga ada di dua tempat, baik itu di kekuasaan eksekutif maupun di kekuasaan legislatif. Ada kalanya partai ini memegang dua kekuasaan, baik itu di kekuasaan mayoritas eksekutif, pemenang pemilu, maupun di kekuasaan legislatif. Kalau kita contohkan di Amerika Serikat, ini kekuasaan mayoritas itu dipegang oleh eksekutif, dan sedangkan di suara Kongres ataupun di suara DPR legislatif itu juga dipegang oleh suara mayoritas. Jadi di sini ada dua jalur, ada dua kekuatan, di mana kekuatan tersebut dijalankan dua-duanya roda, baik itu di roda legislatif maupun di roda eksekutif. Maka suara mayoritas pemenang pemilu ada di dua jalur tersebut. Hal ini juga tidak memungkinkan adanya stabilitas politik tetap berjalan dengan sesuai ekspektasi partai maupun pemerintah, karena ada kekuatan yang memonopoli di lembaga tersebut. Di Amerika Serikat perjalanan ini memang tidak begitu banyak, sehingga di Amerika Serikat dihitung dengan hitungan jari yang sukses. Tidak semua di Amerika tersebut sukses dengan berjalannya dua poros tersebut, sehingga di Amerika Serikat
dianggap sebagai gagal tatkala menjalankan perjalanan ini di satu kekuatan, di satu partai. Misalnya kita juga lihat, ini sedikit berbeda dengan di Amerika Serikat, di negara Inggris Raya. Di negara Inggris Raya ini saling di antara legislatif dan eksekutif ini saling menguatkan, saling memberi kontribusi, saling memberikan kenyamanan terhadap masyarakat maupun di pemenang pemilu tersebut, sehingga di dalam kehidupan eksekutif dan legislatif ini tidak ada monopoli dari pihak manapun, sehingga perjalanan roda pemerintahan di Inggris Raya ini sangat berjalan dengan mulus dan sesuai dengan harapan, karena tidak ada pihak-pihak lain yang mampu memobilisasi dan monopoli pergerakan roda pemerintahan tersebut. Karena di sini legislatif dengan eksekutif ini saling bersinergi dan berjalan sesuai dengan koridor hukum. Jadi terkait dengan judul tadi, partai politik dan kekuasaan, ulasan contoh-contoh tadi itu menggambarkan bahwa partai politik dan kekuasaan ini memang tidak bisa kita pisahkan. Dan ini juga dianggap sebagai mata rantai uang yang tidak bisa dipisahkan antara partai politik dan kekuasaan. Seseorang yang ingin mencapai kekuasaan mutlak tentu harus melalui dengan berlayar di partai politik, sehingga seorang harus ikut andil, ikut mensukseskan di dalam kebijakan pemerintah harus melalui partai politik, sehingga kekuasaan pada hakikatnya memang berasal dari rakyat, dan sarana rakyat untuk mewujudkan tujuan tersebut tentu harus melalui partai politik. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.